عدا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tapi kita baca di Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, faslun bai'atul aqabatil ula wath thaniyah. Ini sekarang mulailah cahaya Islam nampak dan mulailah dakwah Rasul alaihi salatu wassalam tumbuh dan mulailah pertolongan Allah dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tatkala adanya di sana perjanjian Al-Aqabah pertama dan kedua. Perjanjian Al-Aqabah. Al-Aqabah itu salah satu tempat. Antum kalau jalan tiba-tiba ada jalan naik. Meskipun nggak terlalu tinggi, tapi dia naik. Itu namanya Aqabah dalam bahasa Arab. Bahasanya apa ya? Tunjakan. Apa? Tanjakan. Hah? Jangan jembatan. Jembatan itu menghubungkan dua jalan yang terputus. Tanjakan. Enak tanjakan ya Bang? Atau tanjakan. Al-Aqabah. Di situ ada berjumpa ya Nabi dengan para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Di situ Rasulullah mengambil perjanjian dengan mereka dan mereka menyanggupi perjanjian dan siap menjadi penolong untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Dari mana? Dari kalangan Al-Ansar. Dari kalangan Al-Ansar. Padahal mereka di waktu itu di masa peperangan yang sangat dahsyat di antara Al-Aus wal Khazraj yang dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Itu peperangan yang sangat sengit di antara dua kabilah dan suku ini. Tapi subhanallah, Allah satukan dua kabilah ini dengan Islam. Kata Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah meminta para sahabat untuk sadar dan ingat terhadap nikmat Allah atas mereka. Apa? Tatkala kalian ada di masa kalian tuh musuh, maka Allah menyatukan hati-hati kalian. Dengan itu kalian menjadi ukhuwah, menjadi bersaudara. Karena yang mampu menyatukan hati hanya Allah. Kata Allah untuk nabinya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim." Kalau engkau wahai Muhammad menginfakkan apa yang ada di permukaan bumi semuanya, engkau enggak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan. Al-Aus wal Khazraj, mereka bersatu di atas agama Islam. Selepas di zaman jahiliyah, Allah jadikan mereka adalah wuzara'a nabiyyi, penolong-penolong nabinya. Yang qatiluna ala dinih, mereka memerangi atau berperang demi agama Nabi Muhammad. Berkata Ibnu Katsir, "Tsumma inna Rasulullah laqiya 'inda al-'aqabati fil mausim nafaran min al-ansar." Kemudian Rasulullah berjumpa di tanjakan dari itu fil mausim, di salah satu musim haji. Nafaran, sekelompok, di sebagian cetakan sittata nafarin min al-ansar, 6 orang dari kalangan al-ansar. Dari kalangan al-ansar. Qala kulluhum min al-Khazraj. Semuanya dari suku al-Khazraj. Ada al-Aus, ada al-Khazraj. Qala wa hum Abu Umamah Sa'adu ibnu Zurarah ibnu Uds wa Aufu ibnu al-Harith ibnu Rifa'ah wa huwa ibnu Afra wa Rafi'u ibnu Malik ibnu al-Ajlan wa Qutbah ibnu Amir ibnu Hudaidah wa Hadidah wa Uqbah ibn Amir ibn Nabi wa Jabir bin Abdullah ibn Ri'ab fada'ahum Rasulullah ila al-Islam. Ini nama-namanya 6 orang yang berjumpa dengan Nabi di salah satu musim haji di tanjakan Al-Aqabah. Maka bagaimana Rasulullah sikapnya? Sama seperti sebelumnya, sangat mengambil manfaat atau mengambil kesempatan. Selalu Rasulullah kalau datang musim haji mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan pemuka-pemuka kabilah, pembesar-pembesar suku, untuk ditawarkan Islam, untuk mereka siap menjadi pembela. Qala fada'ahum Rasulullah ila Islam. Rasulullah mengajak mereka kepada agama Islam. Subhanallah, dakwahnya Rasulullah itu selalu kepada agama Islam. Dakwahnya Rasulullah itu kepada Allah. Demikianlah seorang dai, hendaklah dia jadikan dakwahnya itu kepada Allah, kepada Rasulnya, bukan kepada dirinya, bukan kepada partai, bukan kepada tokoh tertentu, bukan kepada dunia,
bukan kepada semua selain Allah. Segala dakwah yang diserukan dalamnya kepada selain Allah, dia akan terputus dan pelakunya menjadi orang yang terhina. Tapi kalau orang itu menyuruhkan manusia, kemarilah kepada kitab Allah, kemarilah kepada sunnah Rasulullah, kemarilah kepada jalan para sahabat, itulah dakwah yang benar. Ini lihat Rasulullah, fada'ahum ilal Islam. Rasulullah mengajak mereka kemana? Kepada agama Islam. Yang mengatakan, berbaiklah kepadaku untuk kalian menolongku, menolong kabilahku, menolong sukuku, menolong agama Allah. Qala fa aslamu mubadaratan ilal khair. Subhanallah, lihat Al-Ansar, umat Muhammad lebih mulia dari semua umat dikarenakan beberapa faktor, di antaranya ini. Mereka apa? Kalau ada kebaikan, mereka langsung meresponi. Mereka langsung menjawab dan memenuhi. Ini umat Muhammad, umat marhumah, umat yang dirahmati. Beda kalau umat-umat sebelum umat Muhammad. Zaman dahulu Nabi itu dilihat sama Rasulullah memiliki 9 pengikut. Atau kurang lebih segitu. Dilihat lagi yang ini berapa pengikutnya? 2. Yang itu nggak punya pengikut. Jadi ada Nabi yang nggak punya pengikut. Yahudi kalau disuruh sesuatu kan dia keras kepala. Tidak ada langsung sami'na wa ata'na. Tapi sami'na wa asaina. Jadi kami dengar dan kami maksiat. Bangkangnya lihat. Tapi umat Muhammad fa aslamu mubadaratan ilal khair. Mereka masuk Islam. Kenapa? Karena berlomba-lomba, berbondong-bondong kepada kebaikan. Mereka tahu ini Rasul yang sedang kalian lihat ini. Itulah Rasul yang kalian diancam. Dengan Yahudi, mereka akan memenangi kita dengannya. Maka jangan sampai kalian didahului dengan Yahudi. Ambil cepat. Akhirnya mereka langsung masuk Islam, subhanallah. Bagaimana? Thumma raja'u ila al-Madinati fada'u ila al-Islam fafashal Islamu fiha. Mereka kembali ke Madinah dengan Islam. Sampai di Madinah mereka mendakwahkan Islam di Madinah. Didakwakan Islam kepada Madinah. Langsung Rasulullah memiliki murid-murid yang mampu mencetak murid juga. Rasulullah memiliki murid yang mampu mencetak murid. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kehendak dari Allah. Jadi 6 tadi ini memiliki pengaruh di dalam kaumnya. Langsung sampai di sana didakwakan Islam. Fafashal Islamu fiha. Islam tersebar di dalamnya. Islam tersebar di dalamnya, di dalam Madinah. Hatta lam tabqa darun illa waqad dakhalaha al-Islam. Sampai-sampai enggak tersisa satu rumah pun, kata Ibnu Katsir, kecuali sudah masuk dalamnya apa? Ajaran Islam. Subhanallah. Qala falamma kana al-'am al-muqbil jaa minhum 12 rajula as-sittatu al-awail. Khala Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab wa ma'ahum Mu'adh ibn al-Harith ibn Rifa'ah akhu Auf al-Mutaqaddim wa Dhakwanu ibn Abd Qais ibn Khaldah. Faqad aqama Dhakwanu hadha bi Makkah hatta hajara ila al-Madinah fa qala innahu muhajiri ansari. Wa Ubadah ibn Sawid ibn Qais wa Abu Abdurrahman ibn Yazid ibn Tha'laba wa haula 'asharatu min al-Khazraj. واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك ابن التيهان وعويم بن ساعدة فبايعوا رسول الله كبيعة النساء ولم يكن أمر بالقتال بعد. Kemudian selepas berjalan setahun, mereka ini dari kalangan orang-orang Madinah datang ke Mekah dengan jumlah yang 12. 6 dari 12 ini adalah 6 yang pertama. 6 yang 12 adalah 6 yang pertama, kecuali siapa? Jabir ibn Abdullah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir 6 yang lainnya ini siapa saja? Mu'adz, Zakwan. Dan di mana Zakwan ini? Dia ini memiliki 2 julukan. Dia muhajiri dan dia ansari. Kenapa? Karena dia orang Ansar tinggal di Mekah. Kemudian dia di masa Rasulullah hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah. Maka dengan itu dia mendapatkan julukan muhajiri. Dan dia asalnya apa? Ansari. Maka dikatakan Ansari, muhajiri. Bertemulah 12 ini, 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Yang dahulunya Aus dan Khazraj itu apa? Musuh bebuyutan. Tapi subhanallah, dengan Islam mereka bersatu kembali. Mereka kembali mengambil perjanjian dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengikat dengan mereka perjanjian An-Nisa. Perjanjian Nisa itu apa yang disebutkan di akhir surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhan nabi
idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an, enggak ada syirik. Wala yasriqna, enggak ada pencurian, wala yaznin, enggak ada perzinaan, wala yaqtulna auladahun, jangan sampai mereka membunuh anak-anak mereka. Bibuhtan yaftari wala yaftarinahu bibuhtan, jangan sampai mereka mendatangkan kedustaan. Wala yatina bibuhtan yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin wala ya'sinaka fi ma'ruf, jangan sampai mereka bermaksiat kepada engkau dalam hal yang baik. Ini perjanjian yang Rasulullah ambil dari 12 orang ini. Ada. Qala falamma insarafu ila al-Madinah ba'atha ma'ahum Rasulullah Amr ibn Ummi Maktum wa Mus'ab ibn Umair yu'allimani man aslama minhum al-Qur'an wa yad'uwani ila Allah azza wa jalla. Waktu mereka 12 ini yang telah mengambil perjanjian dengan Rasulullah, mereka kembali ke Madinah. Rasulullah mengutus dengan 12 ini 2 orang. Yang pertama Amr ibn Ummi Maktum, seorang yang buta yang salah satu menjadi muadzin Nabi. Yang kedua Mus'ab ibn Umair. 2 orang ini diutus. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajari siapa-siapa yang masuk Islam di antara mereka di Madinah. Mengajari apa? Mengajari Al-Quran. Dan keduanya ini berdakwah di Al-Madinah. Qala fanazala ala Abi Umama As'ad ibni Zurarah. Mereka keduanya ini menjadi tamunya siapa? As'ad ibnu Zurarah, orang yang pertama kali menegakkan salat Jumat di Madinah. Wa kana Mus'ab ibnu Umair ya ummuhum. Imamnya siapa? Mus'ab ibnu Umair. Dari mana? Dari Mekah. Karena Al-Aus wal Khazraj dahulu bagaimana? Musuh. Kemudian mereka mulai ada kedekatan dengan Islam. Tapi mau nggak mau akan tersisa dalam hati mereka suatu bentuk persaingan. Kita sudah masuk Islam, na'am, alhamdulillah. Tapi jangan sampai imamnya dari kalangan Khazraj. Jadi siapa yang bilang? Aus. Nanti Al-Khazraj itu mengatakan, jangan sampai imamnya siapa? Al-Aus. Akhirnya Rasulullah dengan siasat dakwah yang sangat agung mengutus Mus'ab ibn Umar sebagai imam. Nah ini lihat bagaimana. Orang asing nggak apa-apa, tapi jangan sampai orang dalam. Karena orang dalam itu ada hal-hal yang dalam tadi itu. Mereka masih ada tersisa dalam hati-hati mereka apa-apa yang dahulu mereka telah lakukan. Bahkan selepas sudah masuk dalam Islam, sudah perang sama Rasulullah, sudah menyatu Islam dalam darah daging mereka, pernah terjadi. Tiba-tiba orang Ansar memukul mukanya orang Muhajirin. Akhirnya Muhajirin ini memanggil, wahai Muhajirin. Al-Ansar memanggil, wahai Ansar. Akhirnya kembali apa? Kembali fanatik. Di situ Rasulullah langsung mengingkari. Qala wa qad jama'a bihim yawman bi 40 nafsa. Mus'ab ibn Umair itu mengimami mereka salat Jumat dengan 40 orang. Qala fa aslama ala yadayhima basharun katsir. Maka Islamlah dikarenakan dakwanya 2 orang ini. Siapa? Amr ibn Ummi Maktum dan Mus'ab ibn Umair, basharun katsir. Manusia yang banyak di Madinah. Jadi daulatnya Rasulullah sudah terbentuk dalam keadaan Rasulullah masih di Mekah. Dengan siasat tadi itu, dengan sabarnya Rasulullah dalam mendakwakan manusia, mengambil manfaat di setiap musim datang gimana para pemuka. Siapa mereka? Usaid ibnu Hudair, ini pemimpin juga. Sa'ad ibnu Mu'adz, ini juga salah satu pemimpin. Wa aslama bi islamihima yauma idzin jami'u bani Abdul Ashhal. Lihat, dikarenakan 2 pemimpin yang besar ini, Usaid ibnu Hudair pemimpin. Sa'ad ibnu Mu'adz pun pemimpin, nanti diganti dengan Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Di masa Sa'ad ibnu Mu'adz masih ada, waktu beliau meninggal diganti dengan Sa'ad ibnu Ubadah. Keduanya pemimpin, para pembesar, para pemuka di Madinah. Gara-gara keduanya ini masuk Islam, maka masuk Islam dikarenakan keduanya ini Jami' Bani Abdul Ashhal, semua keturunan dari kabilah Abdul Ashhal. Ar-rijal wan nisa illa al-Usairim. Kecuali al-Usairim. Semua masuk, laki dan juga perempuan. Qala wa huwa Amr ibn Thabit ibn Qish أو بن وقش فإنه يتأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ فقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدا فأخبر عنه النبي فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. Kecuali Al-Usairim, dia ini punya kisah dia, namanya Amr ibn Thabit. Dia ini nggak masuk Islam sampai datang waktunya perang Uhud. Di situ dia masuk Islam. Akhirnya dia memiliki beberapa kurma di tangannya. Dia baru masuk Islam ini. Ya Rasulullah, kalau saya ini berangkat perang kemudian mati, saya di mana?
Kata Rasulullah, engkau di surga. Kata dia, innahu lahayatun tawila. Sesungguhnya itu kehidupan yang panjang. Akhirnya kurma itu sama dia, Pak. Dilempar, berangkat dia maju, perang, kemudian terbunuh dan mati. Maka Rasulullah mengatakan amila amalan qalilan wa ujra katsir. Dia itu beramal yang sangat sedikit dan diberikan pahala yang sangat banyak. Karena baru masuk Islam, kemudian dibukakan oleh Allah pintu jihad. Akhirnya terbunuh di situ dia. Wa ujra katsira. Insyaallah lahna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.